Hai, welcome back to my YouTube video channel. Nama gue Roberto Cameronata, dan di kesempatan kali ini, karena gue juga udah lama nggak bikin video YouTube, gue mau nge-review lagi. Kalau teman-teman tahu dan udah pada nonton, di video pertama gue memang sempet nge-review sekilas modifan apa aja yang udah gue lakuin ke Luna, motor gue. Nah, per saat ini gue rasa memang udah lumayan banyak ubahannya, dan kurang lebih ubahannya ini sesuai banget dengan personality gue ya, yang sukanya elegan, sukanya clean look gitu ya. Nah, gue pengen share ke teman-teman apa aja yang udah diubah dan efek apa sih yang gue rasain setelah gue ngelakukan modifan itu, terutama untuk part-part yang menunjang performance. Apakah performance-nya memang sebaik itu, atau apakah ada yang performance-nya dapat tapi ada ketidaknyamanan yang kita rasakan. Nah, semua itu akan gue bahas tuntas di video ini, so stay tune. Kita bahas satu persatu. Oke, reviewnya kita mulai dari sisi paling depan, dari atas dulu, nanti kita turun ke bawah, baru kita pindah ke belakang untuk review apa aja yang udah gue ubah di motor ini, di Luna V2. Yang pertama, ini ada steering damper merek Öhlins, tipenya SD0001. Ini sebenarnya universal, bisa dipakai di motor apa aja asal ada bracketnya. Nah, kenapa gue pakai yang universal? Karena susah banget, jujur susah banget untuk nyari versi yang dedicated buat ZX6R. Dimana-mana kalau nggak salah sekarang sih belum masuk ya. Jadi gue putuskan karena memang perlu, gue putuskan pakai yang versi universal, tapi bracketnya pakai yang CNC custom. Ini banyak sih dijual yang memang khusus untuk ZX6R. Kenapa gue putuskan untuk harus pasang ini di motor ini? Karena beberapa kali motor ini gue mengalami gejala yang namanya tank slap, di mana stang tidak terkendali, shaking yang lumayan kuat, dan itu sangat berbahaya di kecepatan tinggi. Biasanya sih gejala tank slap itu terjadi ketika misalnya kita akselerasi gigi 1, 2, 3 dan ada sedikit wheelie, kemudian ketika roda menyentuh tanah lagi, traksi ada, posisi stang nggak lurus, sehingga terjadilah yang namanya tank slap. Dan kalau nggak pinter ngendaliin itu gejalanya sangat-sangat fatal untuk keselamatan. Jadi gue memutuskan untuk memang sangat perlu memasang steering damper ini, meskipun nggak dapat yang versi untuk ZX6R ya, tapi so far sih so good ya. Dan apa sih efeknya? Gue udah nyoba kemarin, sempat ada kondisi sedikit wheelie karena akselerasi, yang biasanya itu pasti gue ngalami yang namanya tank slap, tapi dengan adanya steering damper ini udah nggak ada lagi. Tapi minusnya adalah si steering damper ini kan harus ada jarak mainnya seperti ini ya. Jadi ada getaran-getaran tuh kalau di kecepatan tinggi atau RPM tinggi, kita ngerasain lah sekarang yang tadinya nggak ada getaran di sini, bunyi-bunyi sekarang lumayan ada, karena gue lumayan detail ya untuk bunyi-bunyi kayak gitu. Sekarang udah kerasa, tapi ya masih manageable ya, karena kita dapatin manfaat keselamatannya, which is quite okay. Enak juga, bisa di setel. Jadi si Öhlins SD0001 ini cara setelnya adalah kita mentokin dulu ke yang paling keras, terus Öhlins suggest untuk mundurin 10 klik. Itu adalah settingan yang direkomendasikan, tapi anyway tetap menyesuaikan dengan kita masing-masing, apakah kita udah nyaman, dan pastikan ada jarak main, terus sesuai dengan gaya riding kita ya, karena setiap orang kan kenyamanannya beda-beda. Yang penting dia menjadi lebih stabil dari tidak pakai steering damper, tapi kita bisa terhindar dari tank slap dan lebih stabil ketika cornering dan segala macam. Itu dia mengenai steering damper. Nah, turun sedikit ke bawah, ini ada simple tapi krusial. Jadi ada tank slider ya, tank protector, tank slider, carbon parts dari karbon. Jadi ini adalah protektor untuk tangki, karena tangkinya ZX6R ini asli langsung tangkinya, nggak pakai nggak ada lapisan kondom penutupnya seperti moge-moge lain. Jadi kalau ada apa-apa dan kita ngeliat kan shape-nya sangat runcing ya, keluar gitu. Jadi sangat krusial untuk misalnya ada jatuh bego atau kepentok
benda apa gitu ya. Jadi menurut gue ini salah satu part yang paling krusial, dan kebetulan ada di Carbon, di Lace. Jadi gue beli part ini untuk melindungi sisi yang paling krusial untuk tangki ini. Itu yang kedua. Kita lanjut lagi yang ketiga. Oke, jadi kita turun ke bawah. Nge-review selanjutnya part yang menurut gue paling ada efeknya juga di motor ini, di Luna V2 ini, yaitu adalah Brembo disc brake Hypersport 330 mm. Jadi sebenarnya pas nyari disc brake depan ini, yang banyak beredar itu adalah versi 320 mm. Cuman gua research ternyata ada yang versi 330 dan pastinya lebih garang kan, karena lebih memenuhi velg, lingkar velg ini. Jadi gua cari dan akhirnya dapat, dan harganya lumayan beda jauh sih, bedanya sampai 2 juta ya. Untuk diameter hanya beda 10 mm. Tapi sebanding dengan dengan performa yang gue rasakan setelah ganti ini. Jadi ini adalah full floating disc. Mungkin teman-teman udah pada tahu. Klak 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 klak. Jadi full floating disc ini yang berisik karena yang ditimbulkan adalah efek floating dari disc yang akan menyesuaikan dengan kaliper yang tipenya radial. Jadi sebenarnya kaliper yang tipe radial itu kan fix ya, nggak seperti aksial. Jadi kaliper yang radial ini tuh butuh disc brake yang sifatnya floating agar bisa menyesuaikan bentuk dari cengkeramannya. Dan yang apa yang gue rasakan sih emang luar biasa ya, seperti banyak reviewer sampaikan yang benar, sekali tekan sedikit aja master remnya memang udah berasa banget bedanya. Dan gue juga cukup surprise karena dulu pakai di ZX25 mungkin gara-gara itu masih single disc, nggak terlalu berasa, tapi di sini berasa banget. Dan gue happy banget ya karena menunjang banget untuk performance dan safety dari motor ini. Sekarang lebih pede. Kalau di kecepatan tinggi juga kita tahu bahwa ada pengereman yang mumpuni. Jadi it's a very good deal and best buy so far ya untuk floating di sini. Ya negatifnya yang tadi gue sampaikan bahwa berisik ya, kalau di jalan ada gundukan atau obstacle sedikit aja udah keletak. Jadi di atas bunyi steering damper, sekarang di bawah bunyi disc, sudah serba bunyi-bunyi, tapi nggak apa-apa, semuanya menunjang performa dan itu bagus buat safety juga. Selanjutnya ada spatbor dari Carbon, ini carbon parts karena belakang udah pakai hugger karbon, dan gue pengen memang look Luna V2 ini elegan, laki gitu ya. Jadi gue decide bahwa sisi bawah itu harus hitam. Jadi sebelumnya kan warna hijau, kurang match kayaknya. Jadi dengan adanya karbon ini dan stiker bawah velg juga gue lepas, itu sangat membantu ya. Oke teman-teman, tadi kalau kita bahas sudah bagian depan, kita pindah ke belakang. Yang di belakang yang gue ubah mungkin udah pada tahu ya. Yang pertama yang ada di video sebelumnya, mid pub yang benar-benar merubah performa dari motor ini. Tenaganya lebih merata, jambakannya lebih liar, even dari bawah. Salah satu best buy juga ini ya. Mid pipe ini menggantikan si bongkahan katalis yang besar sebelumnya. Dari mid pipe belakangnya, dari sisi disc brake gua ubah. Kalau depan mereknya Brembo, belakang kita ubah pakai merek SBM. Jadi ini model superbike dengan ventilasi besar seperti ini di disc brake-nya. To be honest, ini hanya mengubah look. Dari sisi performance tidak begitu berpengaruh, malah cenderung ada sedikit ketidaknyamanan karena yang tadinya dibilang bahwa lubang besar ini untuk ventilasi disc brake-nya agar tidak cepat panas, lebih cepat dingin. Tapi yang gue rasakan adalah ini kurang nyaman untuk si Brembo P2 karena ada getaran ya. Kalau kita melakukan brake agak keras untuk rem belakang, itu kerasa yang tadinya nggak ada getaran sekarang sedikit. Cuman ya itu satu hal yang menurut gue minus dari penggantian disc brake belakang ini.
Untuk hal lainnya, perintilan, semua baut dari kaliper sampai disc brake belakang ini udah diganti pakai baut titanium dari Kenmoto warna hitam. Jadi selaras seperti yang gue bilang tadi, gue pengen motor ini temanya hanya ada hijau, merah, hitam, dan sedikit putih ya. Itu bawaannya. Jadi bawahnya pengen bener-bener hitam garang ya. Paling ada sedikit variasi dari Brembo yang gold, itu menambah kesan elegan. Dan so far so good, puas banget dengan hasilnya, sesuai dengan imajinasi gue sebagai pemiliknya. Di sisi kiri belakang, perubahan yang gue ambil adalah mengganti di sektor gear dan rantai. Jadi teman-teman bisa lihat bahwa memang yang sebelumnya sudah dengan versi yang sama, cuman mungkin waktu itu gue ngerawatnya kurang ciamik, jadi warnanya berubah dengan cepat jadi seperti warna rantai biasa pada umumnya. Jadi untuk menambah clean look dari motor ini, gue ganti dengan tipe yang sama, yaitu rantai dari Eka Chain. Ini tipe SRX2, ini yang bisa dipakai di Superbike. Bukan kasar tertinggi, karena kasar tertingginya sekarang adalah rantai 3D-nya dari Eka Chain. Ini yang SRX2, satu di bawahnya. Gold perawatannya memang butuh ekstra, jadi biasanya gue kalau habis motoran atau pagi-pagi sebelum motoran, gue pakai di-grease dulu. Gue lap, habis itu gue lumasi sih. Menurut gue bagusnya di malam hari ya, karena dia butuh menyerap, jadi pagi-pagi ya udah kering. Kalau kita sebelum pakai dilumasi pakai chain loop, biasanya itu jadi belepotan. Jadi dia belum terlalu menyerap, kita juga nggak sempat untuk ngelap sisa-sisa luberan dari loop tersebut. Jadi setelah pakai biasanya luber kemana-mana dan itu kotor ya. Nah, untuk sisi gearnya pakai WR3 warna hitam, selaras sama velgnya, jadi benar-benar garang di bagian bawah. Ada sentuhan gold, di depan ada gold dari disc brake-nya, di belakang ada gold dari rantainya. Nah, nanti mudah-mudahan nextnya bisa kita ganti Öhlins CTX di shock belakang, itu ada aksen gold juga. Itu dia gue ganti pakai sprocket gear belakang dengan ukuran yang sama. Ini ukurannya kalau nggak salah 43 dengan baut titanium merah dari WR3 ya, dari WR3. Itu dia untuk ubahan di sisi kiri belakang. Oke, dua ubahan terakhir dari Luna Vito ini ada di bagian belakang motor ini. Yang pertama ada single seat original dari Kawasaki untuk ZX-6R. Ini susah banget didapat, di Kawasaki udah nggak ada lagi. Jadi harus gue sih dapetnya di toko ijo untuk pihak-pihak kedua yang udah nyetok duluan, karena mungkin mereka tahu bahwa ini sering habis stok di Kawasaki. Akhirnya gue dapatkan dengan harga 10% lebih mahal. Itu dia, dan menambah look yang oke banget karena lebih padat di bagian belakang ya. Dan gue juga kan nggak pernah bonceng orang, jadi ya very good look untuk di bagian belakang motor ini. Kemudian selanjutnya yang teman-teman tahu juga ada stop lamp baru. Ini baru banget dipasang. Sebelumnya gue pakai merek Project One Smoke, cuman pecah di bagian ujung-ujung sini dan sini secara simetris. Setelah dicek sih kayaknya gara-gara single seat ini tuh bracketnya ada karet yang lumayan tebal, dan tipenya Project One itu lampunya itu tinggi belakangnya, rumahan lampunya itu tinggi, sehingga ketika dimasukin si single seat ini dia menekan rumah lampunya sehingga bagian lampunya turun di bagian atas, menekan yang di bawah ini ke atas sehingga ujung-ujungnya pecah. Nah, akhirnya gue cari merek lain. Yang gue temuin sih si Moto Dynamic ini memang punya desain yang berbeda. Rumah lampunya lebih datar karena dia punya bracket sendiri. Jadi kita pasangin single seat seperti ini, dia nggak ketekan sama sekali dan solid nih ya. Bentuknya juga smoke-nya gue suka banget, lebih kelihatan elegannya. Terus LED-nya juga terang banget ya. LED-nya itu terang banget. Nah ini, dan dia tipenya sekuensial. Jadi kalau di merek lain kan nggak ada sekuensial ya, yang terpisah ya. Kalau pakai sen ya sennya hidup, kedip. Nah ini sekuensial. Dan dia menyatu sama lampu remnya.
Jadi bagus banget, cakep banget, gue suka sih ya. Tapi selera orang sih beda-beda. Cuman menurut gue memang ada harga, ada barang, kualitasnya kelihatan beda. Dan di Moto Dynamic ini dia punya stabilizer. Ya, jadi ketika kita beli itu datang dengan stabilizer yang membuat lampu LED-nya akan lebih awet. Karena mungkin tegangan nggak stabil dari aki. Si Moto Dynamic ini mengincludekan stabilizer volt tegangan di paket pembeliannya, sehingga mudah-mudahan sih akan lebih awet ya. Kalau menurut kalian gimana? Bagus yang lama Project One atau Moto Dynamic? Ya, itu dia teman-teman tadi review singkat dari Linovito. Jadi menurut gua modifikasi itu memang nggak bisa buru-buru, harus pelan-pelan sesuai dengan apa yang kita imajinasikan. Jadi nggak bisa tuh ujuk-ujuk kita bawa part motor head-on, kita masukin ke motor kita. Menurut gua kita harus tentukan dulu konsep apa yang pengen kita bawa dan warna-warna apa yang kita izinkan ada untuk di motor kita. Seperti contohnya si Luna, warna-warna yang ada itu hanya warna hijau, hitam, dan merah sebagai warna utama dengan aksen gold dan putih sebagai warna pendamping. Semoga bisa jadi referensi buat teman-teman yang lagi modifikasi motor. Tetap semangat dan jangan lupa untuk tetap terus support channel ini dengan cara subscribe, like, comment, and share jika kalian suka. Sampai ketemu di video selanjutnya. Sehat-sehat buat kalian semua. Sampai jumpa.